Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Microtik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi kita. Dan kali ini kita bakal lab mengenai DHCP client. Jadi teman-teman, router Microtik itu dia bisa bertindak sebagai DHCP server, juga bisa bertindak sebagai DHCP client. Yang ini. Nah, itu enaknya Microtik, bisa dua-duanya. Kalau DHCP server tadi, itu dia yang nyediain alamat IP, netmask, dan konfigurasi lainnya yang terusnya dia pinjamkan ke klien, ya dia pinjamkan. Maka si DHCP klien ini dia itu yang meminjam IP dan konfigurasi lainnya dari DHCP server. Nah, untuk labnya silakan kita cek di modul teman-teman. Bagian DHCP client di sini. Nah, topologinya gini, kita perlu 4 buah router yang bertindak sebagai DHCP server, dan 3 buah router yang bertindak sebagai DHCP client. Tujuannya, si R1 dia bakal distribusiin IP secara otomatis dan dinamis karena dia yang bertindak sebagai DHCP server. Nah, kemudian R2, R3, R4 dia yang bakal minjem IP dan bakal dapat IP secara otomatis dan dinamis. Jadi metode labnya, pertama kita konfigurasikan IP address di R1 saja, tepatnya di interface yang menjalankan DHCP server. Ini data 5 semuanya ya. Kemudian kita konfigurasikan DHCP server DR1 pada interface Ether 5 tadi. Kemudian kita jalankan DHCP client DR2, R3, dan R4. Untuk verifikasinya, nanti pastikan R2, R3, dan R4 dapat IP secara dinamis. Oke, coba kita pindah ke JNS3. Name projectnya lab DHCP client. Kita perlu 4 buah router, jadi kita bisa klik tekan shift, tahan shift di keyboard, tarik router ke dalam lembar kerja, lalu masukin number of node-nya 4 buah, 4, lalu oke. Nah, sekarang kita punya 4 buah router. Kemudian kita perlu perangkat switch ya. Ambil 1 buah Ethernet switch, taruh dalam lembar kerja. Oke, kita susun dulu biar rapi, biar enak dilihat. Kemudian kita hubungkan di Ether 5 semuanya ya. Routernya seluruhnya di Ether 5. Kalau dari switchnya bebas, dari manapun boleh. Oh, salah nih. Kita klik kanan, delete, ulang lagi, Ether 5. Ini juga Ether 5. Ini juga Ether 5. Oke, sudah selesai. Kemudian kita jalankan, klik start all nodes, all devices. Kemudian kalau udah hijau linknya, kemudian kita konsol. Oke, susun lagi biar enak di sini ya. R1, kemudian R2, sampingnya R3 lagi, baru R4. Kita login di R1 dulu yang menjalankan DHCP server. Login admin, passwordnya tanpa password, ini N. Biasain teman-teman untuk setting identity kalau kita nyeting banyak router ya. System identity set name R1. Kemudian kita berikan IP address di interface yang menjalankan DHCP server. IP address at address 192.168.11/24 di interface Ether 5. Kalau udah, jalankan DHCP servernya di interface Ether 5 tersebut. IP DHCP server setup. Enter. Ether 5. Enter. Ini otomatis. Ini otomatis. Ini kalau mau diganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Biarin aja. Enter. DNS-nya kasih bebas. Misal 4444. Kemudian kita enter. List time-nya biarin 10 menit. Oke, selesai. Kemudian kita setting DHCP client di router 2, 3, dan 4. Kita mulai dari router 2 dulu. Kita login, admin. Kemudian set dulu identity-nya. System identity set name R2. Enter. Baru kita jalankan DHCP client. IP DHCP client. Add. Di sini kita bisa ngasih apa aja. Kita tab.
kita bisa berikan interface-nya, interface mana, kemudian use peer DNS, peer NTP, dan seterusnya. Nah, tadi di interface-nya Ether 5 ya. Interface-nya Ether 5. Nah, adapun konfigurasi add default route, ini defaultnya yes. Add use peer DNS, use peer NTP juga defaultnya itu yes. Jadi nggak kita atur pun dia udah yes. Tapi kalau kita nggak mau pakai, bisa juga atur jadi no. Misal, use peer DNS-nya no. Gitu. Coba kita, kemudian kita disable no. Ini buat apa? Kita geser ke tengah dikit. Ini tujuannya buat mengaktifkan atau mengenable DHCP klien tersebut. Enter. Coba kita cek IP DHCP klien, print. Nah, Ether 5 udah dapat IP 1.254. Coba kita cek lebih detail, print detail. Nah, dapat IP, default-nya yes, optionnya use peer DNS-nya no, use peer NTP-nya yes. Ini kalau no teman-teman, kalau kita cek di IP DNS print, maka dia nggak dapat dynamic DNS. Kenapa? Karena optionnya no. Gimana kalau yes? Kita pindah ke R3. Ke setting, login dulu admin, oke, kemudian no. System identity site name R3. IP DHCP client, add interface-nya Ether 5. Disable no. Ini nggak perlu kita setting ya, use peer NTP-nya yes. Kenapa? Karena defaultnya udah yes ya. Enter. Coba kita cek IP DHCP client print. Udah dapat IP. Coba kita cek IP DNS print. Dan kita dapat dynamic server. Kenapa? Karena use peer DNS-nya yes. Coba kita cek IP DHCP client print detail. Nah, use peer DNS-nya yes. Maka dia menggunakan DNS dari peer-nya. Peer itu yang mana? Si DHCP server tadi. Berapa DNS di DHCP server yang diatur tadi, itulah yang dipakai di klien. Tapi kalau no, maka dia nggak pakai si DNS yang diatur oleh di server tadi. Itu ya. Itu juga dengan NTP teman-teman. Kalau optionnya yes ya, jawabannya, maka dia bakal gunakan berapa NTP di R1 tadi, maka si R3 juga bakal ngikut. Itu juga dengan default route. Kalau di R1 dia punya default route, route 000 ya, maka R3 bakal pakai default route tersebut dengan gateway-nya ya IP router tadi. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada default route-nya. Nggak ada konfigurasi default route yang dibawa dari DHCP. Oke, sekarang coba kita pindah ke R4 ya. R4 kita login dulu. Admin. Kemudian kita set identity-nya R4. Kita berikan konfigurasi IP DHCP client, add interface-nya Ether 5, tapi gunakan use peer atau add default route-nya no. Add default route-nya no. Kemudian kita disable no. Enter. Coba kita cek IP address print. Dapat IP ya 252. Kemudian kita cek IP DNS print. Dapat juga dynamic server. Tapi apa? Dia nggak dapat default route. Coba kita cek di IP route print. Nah, dia nggak dapat default route. R2 R3 gimana? Dia bakal dapat. Kenapa? Karena add default route-nya jadi yes ya. Kalau di R4 kan coba kita cek IP DHCP client print detail. Di sini add default route-nya no. Maka nggak ada default route-nya. Dia nggak bawa default route dari DHCP server tadi. Tapi di R3 coba ke sini. Di R3 ya. Add default route-nya yes. Maka dia punya IP route print. Nah, dia punya default route 000/0 ini dengan formatnya dynamic RD-nya. Ini dapat dari DHCP tadi. R2 juga dapat IP route print. Nah, yang nggak dapatnya mana? R4. Kenapa? Balik lagi. Karena add default route-nya no. Oke. Kemudian
Karakteristiknya adalah router mikrotik itu dia bakal minjeman IP dari yang tertinggi dulu. Tadi kan R2 yang duluan minjam IP yang ini. Maka apa? Dia dapat IP paling tinggi. Coba IP address print. Dia dapat IP terakhir berapa? 254. Nanti R3 minjam yang berikutnya, dia dapat IP yang di bawahnya lagi berapa? 253. IP address print. Nah, dia dapat dengan 253. R4 karena dia terakhir, dia dapat lagi di bawahnya. Dia dapat berapa? IP 252. Nah, gitu teman-teman. Saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.